Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para penyintas ambeien, bagaimana kabarnya hari ini? Seminggu, 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, segera sembuh ya. Jangan menyerah, tetap bersemangat, nggak usah pusing, nggak usah panik, terlalu berlebihan. Pusing boleh, panik boleh, tapi biasa-biasa saja. Dan tetap berusaha untuk mengobati. Karena apa kok kita harus bersikap biasa-biasa saja, tidak boleh terlalu panik. Karena berdasarkan survei saya, tapi ini survei mengingat-ingat ya, teman-teman kita yang dulu itu panik, stres, sekarang sudah sembuh semua. Yang mana sesungguhnya dulu itu tidak perlu stres ya, biasa saja. Dinikmati sakitnya, jenuh dinikmati, molet-molet, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik buang air besar, nggak keluar, ingin keluar tapi nggak keluar, sembelit, keluar ngeden, kemudian yang keluar sedikit, kecil, keras, nah, sampai ada yang dicungkil-cungkil pakai jari. Wah, itu kalau yang sudah mengalami itu berarti dan kuat, itu berarti keren itu ya, kesabarannya luar biasa. Jadi memang semua hampir mengalami yang seperti itu. Kita sudah makan sayur, sudah makan buah yang berserat-serat, tapi nyatanya keluarnya juga tidak mudah ya. Kemudian lagi yang banyak hari ini, kemarin-kemarin adalah yang tanya tentang benjolan setelah operasi. Saya ulang lagi, benjolan ini memang juga hampir menghinggapi semua yang setelah operasi. Ada yang benjolan itu muter, kayak muter di lubang anusnya, di kanan kirinya, bibir anusnya begitu. Ada juga yang di kiri, ada juga yang di kanan, beda-beda kasusnya. Yang jelas itu tidak perlu pusing ya. Oh, bentuknya kok sudah menjadi tidak bagus lagi ya anusnya setelah operasi. Yang penting itu BAB-nya lancar, kemudian benjolan itu bisa kempes, itu menurut saya tidak masalah. Kalau toh ada sisa-sisa jahitan dari pemotongan ambeien kemudian itu ya saya kira tidak apa-apa. Kalau ingin kembali seperti semula ya memang harus mungkin dioperasi lagi, tapi kan kita tahu begitu rasanya dioperasi di bagian anus itu kan, wow, kata orang yang melahirkan, ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan secara normal ya, operasi ambeien ini jauh lebih seru ya, jauh dibandingkan dengan melahirkan secara normal. Artinya lebih sakit lah kasarannya seperti itu. Tapi ya ini harus kita rasakan karena kita adalah para penderita, yang mana salah satunya metode penyembuhannya adalah operasi. Nah, benjolan, terkait kembali lagi, benjolan itu ada yang kadang bentuknya awal-awal itu bening merah gitu ya, bening kemerahan. Ada yang kayak memar tapi mirip-mirip warna kulit. Nah, saya mengamati ciri-cirinya kalau masih bening merah itu sudah masih agak lama kempesnya, karena nunggu warnanya itu menyerupai kulit. Tapi kalau sudah menyerupai kulit itu insya Allah akan lebih cepat kempesnya. Tidak ada yang kempes-pes, ada yang masih kempes tapi masih ada perintilan begitu, tapi tidak sakit. Nah, apa untuk bisa mengempeskan ini macam-macam ya, yang sudah pengalaman ada yang menggunakan salep A, salep B, salep C. Kalau saya tidak pernah pakai salep selama ini, saya hanya pakai minyak. Bagaimana, apakah minyak tawon itu manjur? Saya juga tidak bisa memastikan. Yang jelas saya, sugesti saya waktu itu ya karena minyak tawon itu baik untuk pengobatan kulit yang gatel, yang apa begitu ya, saya meyakini kalau itu diolesi ya nggak jauh beda efeknya. Selain itu ya juga didukung oleh salah satu ibu-ibu yang baru melahirkan dan kena ambeien itu, katanya ya sama diolesi minyak tawon. Lalu saya coba sampai ya akhirnya insya Allah kempes ya, sekarang sudah kempes punya saya, dan saya ini sudah 2 tahun lebih. Alhamdulillah ya tidak ada kendala yang berarti, mirip seperti normal. Meskipun lubang anusnya lebih kecil dan kadang-kadang sekali 2 kali dalam beberapa bulan tertentu itu agak sembelit, tapi masih bisa keluar. Ya, bagi Anda yang sekarang masih benjolan, masih belum bisa duduk normal, kemudian khawatir
khawatir ini itu ya nggak perlu berlebihan. Kenapa saya selalu menyarankan jangan terlalu khawatir. Kita biar tidak menguras energi emosi kita, energi pikiran kita, yang khawatirnya nanti berdampak pada hal-hal lain yang tidak kita duga. Orang kalau mikir gitu kan ya nggak enak kan, kanan kirinya nggak enak, suasana di rumah nggak enak, komunikasi dengan saudara, keluarga juga nggak enak karena banyak pikiran. Itu sebenarnya memang ini tidak langsung menyembuhkan ambeien begitu enggak, tapi minimal kita tidak mengganggu lingkungan ya, mengganggu lingkungan keluarga. Kalau kita cemberut, kita kayak marah, kayak pusing, sedih, itu yang melihat kan juga nggak nyaman. Nah, itu maksudnya supaya kita tetap bisa dalam kondisi yang nyaman ya di keluarga itu. Kemudian tetap diolesi saja pakai minyak tawon boleh, salep Bareginol atau apa itu juga boleh, atau yang lain lah yang direkomendasikan. Karena itu dalam jangka 1-2 bulan itu kempesnya insya Allah ya. Kalau ada yang di dalam bagaimana? Benjolannya di dalam ya, mungkin nanti ditunggu saja dulu. Bisa jadi juga itu akibat operasi kemudian ada efeknya, kemudian benjol memar itu, dan mungkin nanti juga akan sembuh ya. Nah, kemudian ada yang ini sudah berapa bulan ya, 2 bulan tuh keluar darah pas BAB itu keluar darah. Coba itu minum albumin, dianalisa darahnya, ini darahnya nempel di vases apa ngucur ya. Kalau ngucur itu kemungkinan ada luka yang agak lebar. Kalau itu misalnya di dekat-dekat anus luar, coba dimasuki pakai jari, dimasuki betadin. Tapi kalau itu kelihatannya mungkin dari agak dalam, mungkin minum albumin. Albumin itu kalau orang-orang mengatakan minyak kutuk ya, ikan kutuk, ikan gabus. Nah, itu di apotek banyak. Dan yang nyeri sampai 2 bulan nyeri itu juga banyak loh ya, masih 2 bulan lebih masih nyeri itu juga banyak. Yang dulu itu banyak juga. Meskipun ada yang sudah sebulan itu sudah ada yang enak, tapi yang hampir 4 bulan itu ada juga. Dan sekarang sudah sembuh, rata-rata sudah sembuh. Ada loh yang 4 bulan itu BAB nggak berani jongkok, berdiri. Padahal saya juga heran, saya itu sejak operasi gang 3 hari itu pengen kebelet BAB itu ya jongkok. Tapi ada juga yang berbulan-bulan tuh nggak berani jongkok ya. Ya enggak apa-apa, yang penting bisa keluar, begitu saudara-saudara ya. Nah, nanti benjolan itu kalau sudah lama menyerupai kulit gitu, insya Allah nanti akan enak, akan tidak sakit, dan itu tentunya akan mendorong juga barangkali yang lain-lain juga akan kembali normal. Nah, kemudian yang sulit BAB karena ketika diraba lubangnya sempit. Nah, memang setelah operasi itu ada kecenderungan lebih kecil ya, karena mungkin baru ada daging yang diambil, kemudian tingkat elastisitasnya itu berkurang menjadi lebih sempit. Nah, asalkan itu masih bisa keluar vasesnya itu, dan keluarnya normal tuntas, itu menurut saya tidak apa-apa. Kalau sudah 2 bulan dan masih merasa sempit terus, boleh dilakukan businasi pakai alat, dimasukkan alat selama beberapa jam begitu, nanti dilepas. Nah, untuk yang sudah pengalaman businasi mungkin bisa share di video ini ya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kita yang ragu-ragu ataupun yang pengen mencoba businasi. Tapi kalau saya sendiri tidak melakukan. Kenapa? Ya karena tidak tahu. Jadi saya tahu tentang kata-kata businasi itu setelah 6 bulan lebih. Padahal informasinya kalau sudah 6 bulan lebih setelah operasi itu nggak efektif atau nggak bisa mekar lagi gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidak businasi. Tapi alhamdulillah sekarang menurut saya tetap lancar BAB-nya dan tidak ada kendala. Alhamdulillah ini sudah 2 tahun lebih. Hanya paling beberapa bulan sekali gitu kalau saya makan yang nggak terkontrol atau salah makan gitu, agak sembelit begitu saja. Tapi tetap bisa keluar, jadi seperti itu. Selain itu soal benjolan, di tempat saya itu anusnya masih ada sisa benjolan kecil itu lembek gitu. Kalau diukur paling ya 1 cm atau mungkin ya. Tidak pernah saya ngukur, tapi saya pegang-pegang begitu lembek,
kecil gitu, kiwir-kiwir lah kalau orang bilang, itu tidak apa-apa, dan saya terima saja, toh ya tidak ada yang tahu ya, kita sendiri yang tahu. Kecuali kalau mungkin itu di wajah, di apa gitu ya, kita tata lagi. Jadi seperti itu saudara-saudara, yang benjolan-benjolan itu seperti itu bisa dioles-olesi sama makannya, tetap dijaga dulu. Ada yang mengatakan kalau BAB-nya sulit, yaitu tadi makan sayur duluan, makan buah duluan sebelum makan nasi. Tips ini disampaikan oleh beberapa orang yang komentar di YouTube, dan semoga yang mencoba bisa sesuai harapan ya. Begitu saya kira, dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan ringan selanjutnya. Intinya nggak usah khawatir, slow saja, banyak temannya ya. Kalau pusing yang setelah operasi, tontonlah YouTube saya, kemudian tonton komen-komen. Nah itu insya Allah nanti akan banyak informasi yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.